Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sahabat kajian sunnah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa agama yang lurus itu apa? An ta'budallaha wahdah. An ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Kita menyembah Allah, kita mentauhidkan Allah dengan ikhlas. Ikhlas tanpa riya, tanpa nifaq, tanpa sum'ah. Jadi yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian sunnah, bersama-sama kita mencerahkan umat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ya'tiyahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sahabat kajian sunnah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, hidayah, taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, kepada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umatnya dan meninggalkan kita di atas jalan yang terang benderang. Tidak ada yang tersesat, tidak ada yang celaka kecuali menyimpang daripada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kajian sunnah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau melanjutkan kajian kita sedikit tentang syarah atau penjelasan kitab Salasatu Usul ataupun Usul Salasah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Sahabat kajian sunnah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab tersebut beliau menyebutkan dengan perkataan beliau, qala rahimahullahu ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada engkau untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Annal hanifiyyata samhah millat Ibrahim, bahwa agama yang lurus ini, agama yang mulia ini adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jemaah kajian sunnah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa mulai Nabi Adam, kemudian sampai Nabi Ibrahim, kemudian sampai kepada kita semua yang mentauhidkan Allah, yang lurus di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah muslim. Wasammakumul muslimin min qabl wa fi hadha, kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat terakhir, ayat 78, bahwa Allah Subhanahu wa taala menamakan kita dan sebelum kita orang-orang yang beriman, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar, tauhid yang lurus, adalah muslim. Kita semua muslim. Jemaah sahabat kajian sunnah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa agama yang lurus itu apa? An ta'budallaha wahdah. An ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Kita menyembah Allah, kita mentauhidkan Allah dengan ikhlas. Ikhlas tanpa riya, tanpa nifaq, tanpa sum'ah. Jadi yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat sahnya akidah seseorang adalah tidak ada riya, tidak ada sum'ah,
tidak ada nifaq di dalamnya, dan juga harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kajian sunnah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena jelas Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin," bahwa Allah memerintahkan kita untuk ikhlas beragama, ikhlas beramal, ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia. Jadi semua manusia Allah perintahkan untuk apa? Untuk mengikhlaskan, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan kita untuk apa? Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah, liya'buduhu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sahabat kajian sunnah, semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Qala ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tiadalah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Artinya untuk menyembah Allah. Kan asal daripada liya'budun, aslinya adalah liya'buduni, adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa makna ya'budun yuwahhidun. Arti ya'budun adalah mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Dan yang paling agung perintah Allah Subhanahu wa taala dalam agama yang lurus ini, dalam agama yang mulia ini adalah at-tauhid. At-tauhid wa huwa ifradullahi taala, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sahabat kajian sunnah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa a'zamu ma nahallahu anhu asy-syirk. Dan yang paling besar, yang paling agung yang Allah larang. Yang Allah larang dalam agama ini adalah kebalikannya. Kebalikan daripada at-tauhid, yaitu asyirku, yaitu menyekutukan, mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, yaitu beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, yaitu asyirku. Yang maknanya asyirku, itu dia beribadah kepada Allah, tetapi kadang-kadang ibadah itu juga dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengingatkan kita bahawa ibadah itu apa? Ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min qaulin, min af'alin wa qaulin al-zahirah wal batinah. Jadi ibadah itu adalah nama untuk semua perkara, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkataan ataupun perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Jadi semua persoalan yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan ataupun perbuatan, baik yang nampak atau yang tidak nampak, itu adalah ibadah. Dan ibadah itu semua adalah harus dikembalikan, harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada nifaq, tanpa ada sum'ah, tanpa ada riya, yaitu riya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua tidak dibolehkan. Nifaq, sum'ah dan riya tidak dibolehkan, karena itu bisa merusak ibadah, bisa merusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wad dalilu qauluhu ta'ala," dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Yang maknanya, sembahlah Allah, besarkanlah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali engkau ataupun kalian mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah perbaiki akhlaknya, Allah perbaiki budi pekertinya sehingga disebut dengan Al-Amin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah menjadi seorang rasul, wa nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Mudaththir, menjadi seorang rasul ketika diturunkan surat Al-Mudaththir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 10 tahun
selama lebih kurang 10 tahun fokus pada persoalan yang sangat inti, yang sangat agung yang Allah perintahkan dalam agama ini, yaitu at-tauhid. At-tauhid 10 tahun di Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma satu perintah yang turun, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah harus dikembalikan, harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru ada perintah salat, kemudian setelah hijrah baru ada perintah zakat, puasa dan sampai seterusnya sampai jihad. Kenapa 10 tahun persoalan tauhid diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena persoalan tauhid, persoalan mengesahkan Allah dalam ibadah adalah persoalan yang sangat inti, yang sangat sakral, yang sangat agung, yang harus diselesaikan oleh seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika semua turun perintah-perintah selain tauhid itu mereka menerima dengan baik? Karena mereka telah mentauhidkan, telah membersihkan diri mereka dari kesyirikan-kesyirikan. Akhirnya mereka menerima semua perintah dengan lapang hati, dengan lapang dada, dengan ikhlas lillahi ta'ala. Maka untuk memperbaiki umat ini, untuk memperbaiki keadaan kita sekarang ini adalah harus kembali kepada persoalan inti, yaitu kita harus membereskan, harus membenarkan tauhid kita kepada Allah, tauhid keturunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga agama ini tetap tegak dalam diri kita, tetap tegak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian jamaah sahabat kajian sunnah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi jamaah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.